Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum 11 yaitu tentang data analisis regresi. Nah, yang pertama di sini kita upload data set terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan dataset Coffee. Nah, setelah kita upload datasetnya, di sini kita import library-nya. Jadi kita pakai beberapa library. Yang pertama kita pakai Pandas untuk mengatur data dalam bentuk tabel ataupun data frame. Nah, yang kedua kita punya NumPy untuk bantu buat hitung-hitung data yang berhubungan sama angka. Nah, selanjutnya kita punya Seaborn sama Matplotlib.py pilot ini untuk visualisasi. Jadi nantinya untuk menampilkan gambarnya atau grafiknya agar terlihat lebih jelas. Nah, terus itu di sini kita punya state model yang nantinya bakal bikin model regresi untuk data kita. Nah, selanjutnya tahap yang kedua adalah load dataset dan pemeriksaan awal. Di sini kita baca datanya, kita tampilkan informasi datasetnya, kita tampilkan statistik deskriptifnya, kita tampilkan jumlah missing value-nya sama visualisasi missing value-nya. Nah, di sini kita tampilkan 5 dataset utama yang fungsinya itu untuk ngecek nih isi datanya itu benar atau enggak, kolomnya itu sesuai atau enggak, sama ada data-data yang aneh atau enggak sesuai sama dataset yang kita punya. Nah, selanjutnya kita panggil di sini kita menggunakan kita menggunakan data info untuk menampilkan informasi dataset. Nah, di sini ditampilkan library Pandas itu menampilkan data berupa datanya jadi data frame jadi tabel kayak gini. Nah, diperlihatkan bahwa barisnya itu ada 989 baris yang dimulai dari 0 sampai 988 dan terdapat 23 kolom yang terdiri dari location country sampai data color. Nah, di sini kita bisa lihat tipe data dari tiap fiturnya agar mempermudah kita nanti untuk hitung data yang angka ataupun yang deskriptif berupa teks gitu. Di sini ada beberapa tipe data di tiap fiturnya. Contohnya kayak di location country itu tipe datanya objek. Kalau untuk di year itu dia pakai integer, dan kalau untuk di contohnya di data score XCDT dia pakai float. Jadi di sini yang menggunakan tipe data float ada 11, yang menggunakan tipe data integer ada 5, dan yang menggunakan tipe data objek itu ada 7. Nah, selanjutnya kita tampilkan statistik deskriptif di sini ini untuk bantu kita untuk gambaran umumnya gitu. Jadi kita bisa lihat nih di sini misalkan kayak location altitude minimal rata-ratanya itu ada di 989,0, nilai tengahnya itu ada di 1640,076845, dan nilai maksimalnya itu ada di 190.164,00 gitu. Nah, selanjutnya di sini kita menampilkan jumlah missing value tiap kolom. Nah, di sini fitur location region ada 36 data yang missing value gitu, yang datanya gak lengkap. Terus itu ada data type variety ada 125, data owner ada 5, data type processing method ada 62, dan yang terakhir ada data color itu ada 47. Nah, di sini kita tampilkan visualisasi dari missing value-nya. Jadi jumlah-jumlah ini kita tampilkan di sini. Misalkan kayak location region tadi di sini jumlahnya itu ada 36. Terus itu data owner, data type variety, sama data color. Nah, masuk ke tahap yang selanjutnya yaitu tahap ketiga, pemilihan variabel dependent dan independent. Nah, di sini kita tuh bakal nentuin variabel yang mau dijadiin target prediksi dan mana yang dijadiin faktor penyebab utamanya gitu. Jadi di sini kita buat
analisis nih. Aku di sini pakai data skor total sebagai variabel dependent atau variabel Y. Nah, bisa dibilang ini tuh nilai total dari penilaian kopi atau indikator kualitas keseluruhannya. Nah, selanjutnya untuk nilai dependennya atau nilai X-nya, di sini aku ambil 4 komponen utama yang paling berpengaruh, yaitu aroma, flavor atau rasa, aftertaste-nya atau rasa setelah kopinya diminum gitu, sama acidity, tingkat keasaman kopinya. Tuh. Nah, ini dia tabel-tabelnya. Selanjutnya masuk tahap yang keempat, itu analisis korelasi dan hubungan antar variabel. Nah, di sini kita bisa lihat heat map-nya. Ada heat map-nya korelasi antar variabel kualitas kopi. Nah, di sini heat map ini menunjukkan warna merah ini korelasi yang tinggi, sedangkan kalau warna heat map-nya biru itu menunjukkan korelasi yang rendah. Contohnya kayak misalkan kita lihat nilai yang paling tertinggi ya di sini itu ada di data score after test sama data score flavor. Di sini nilainya 0,91, sedangkan data terkecilnya itu ada di data score acidity dan data score aroma ada di 0,75. Selanjutnya kita lihat per plot hubungan antar variabel kualitas kopi. Di sini ada data skor aroma, flavor, aftertaste, acidity, sama nilai total. Nah, di sini terlihat semua titik-titik itu mengarah ke kanan. Yang kalau bisa dibilang hubungan itu cukup kuat satu sama lain itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu pembangunan model regresi linear berganda. Nah, di sini modelnya kita pakai LS, metodenya least square. Ini dibuat pada hari Senin 10 November 2025 sekitar jam 12:45. Di sini bisa kita lihat nilai R squared-nya itu ada 0,830 dan nilai adjust R squared-nya ada 0,830. Nah, dan lain-lainnya. Nah, total dari semua datanya itu ada 14,1386. Nah, lanjut masuk ke tahap yang keenam, yaitu interpretasi singkat hasil model. Yaitu di sini R squared-nya nilainya 0,83, adjust R squared-nya itu ada 0,83, F statistiknya itu ada 1204,52 dan prop F statistiknya itu di 0,0. Semua variabel independen signifikan P-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, masuk ke tahap yang 7, yaitu uji asumsi klasik. Di sini kita punya beberapa uji, yaitu uji normalitas residual, terus itu uji multikolinearitas, uji homoskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, di sini bisa kita lihat di pair plot sama di Kiki plotnya itu gambarnya terlihat seperti lonceng. Nah, yang di Kiki plot ini apa ya? Titik-titiknya ini mengikuti garis lurus, yang berarti residualnya itu normal, namun nggak begitu normal sebenarnya karena ada beberapa titik yang nggak ada di garis lurus, tapi secara visual masih terhitung normal. Nah, selanjutnya di sini ada cek multikolinearitas pakai nilai VIF, yang dimana kalau nilainya itu di bawah 10 berarti itu nilainya itu aman, berarti nggak ada variabel yang double-double. Contohnya kayak di sini data score itu nilainya 3, data score flavor itu nilainya 8, data score aftertaste itu nilainya 6, dan data score acidity itu nilainya 3.
Nah, selanjutnya ada uji homoskedastisitas. Yang dimana di sini tuh untuk melihat apakah sebaran errornya itu udah rata atau belum. Nah, di sini ada gambar scatter plot antara nilai prediksi dan residualnya, yang berarti nilainya itu kalau titik-titiknya itu menyebar secara acak, berarti nilainya itu bagus. Nah, di sini kan nilainya titik-titiknya secara acak ya, berarti penyebaran errornya itu bagus. Di sini terindikasi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya ada uji autokorelasi, yang dimana nilai Durbin dan Watson ini harusnya ada di sekitar 1,5 sampai 2,5. Namun ini kan nggak mencukupi 1,5, berarti dia terindikasi bahwa autokorelasi. Nah, selanjutnya ada di evaluasi model. Hasil evaluasi model itu R-squared-nya ada di 0,830, MSE-nya ada di 2,524, RMSE-nya ada di 1,589, dan MI-nya itu ada di 0,957. Nah, yang berarti semakin tinggi nilainya itu semakin bagus. Selanjutnya ada di tahap yang terakhir, yaitu prediksi nilai baru. Jadi di tahap ini tuh kita memprediksi nilai. Di sini prediksi nilai yang kita tampilkan 5 data pertama. Prediksi nilainya di sini aroma 8,25, flavor 8,42, 8 aftertaste di 8,08, acidity di 7,75, dan di prediksi ada di total skornya ada 88,05, 60, 14. Nah, di sini nilai prediksinya semakin ke bawah, dia nilai terkecilnya ini ada di data yang keempat, yaitu kebanyakan rata-ratanya 7. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.